Bapak Ibu, saum bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah di dalam agama kita di tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Nabi berada di kota Madinah. Dan saum ini bukan kekhususan umat Nabi Muhammad. Saum ini diwajibkan juga kepada umat selain umat Nabi Muhammad, maksudnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Di dalam agama ini, dalam syariat ini ada ibadah-ibadah yang juga diwajibkan bukan hanya kepada kita, tapi umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan yang lainnya, seperti sholat, kemudian zakat, kemudian saum. Ini semuanya ada, bukan kekhususan umat ini. Seperti misalnya sholat dan zakat, kata Nabi Isa dalam surat Maryam, ini Abdullah ya'ataniyal kitab wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati wa zakat. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sholat dan zakat, Nabi Isa. Kemudian wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Ingatlah kisah Nabi Ismail di ayat berikutnya, wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Dia nabi yang suka menyuruh keluarganya untuk sholat. Jadi sholat, zakat, saum ini amal yang sudah disyariatkan kepada tidak hanya umat Nabi Muhammad tapi nabi-nabi sebelumnya. Apa kira-kira kekhususan umat kita dalam urusan ibadah? Yaitu tayamum. Tayamum tidak ada dalam agama lain. Dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya kata Nabi, fuddiltu ala sairil anbiya bisitin. Aku diberikan kelebihan dari nabi-nabi lain dengan 6 perkara. Salah satunya yaitu kata Nabi, aku oleh Allah dijadikan tanah di bumi ini suci untuk toharoh. Tanah toharohnya untuk tayamum. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang saum. Saum ini merupakan rukun di antara rukun Islam. Hukumnya wajib, dan saum Ramadan hukumnya wajib dan merupakan rukun di antara rukun Islam. Siapa yang meninggalkan saum karena menentang wajibnya saum, maka dia keluar dari Islam. Siapa yang meninggalkan saum karena menentang kewajibannya saum, maka dia dihukumi kafir. Di dalam fikih Islam, orang yang tidak saum karena malas, maka dihukumi fasik. Dia di zaman Rasulullah, orang-orang yang tidak saum karena malas ini ditangkap, kemudian dipenjara, dimasukkan ke sebuah ruangan dan tidak dikasih makan minum sampai maghrib. Saum ini, Bapak Ibu rahimakumullah, maknanya adalah menahan diri secara bahasa. Secara bahasa saum adalah menahan diri. Ada di surat Maryam, waktu Maryam gendong Nabi Isa, kata Allah, nanti bilang kalau ditanya, ini nazartu lirrahmani sauman, aku nggak akan jawab, aku sudah bernazar saum. Saumnya tidak akan bicara, maksudnya saum secara bahasa, menahan diri. Adapun saum secara syar'i istilah yaitu adalah al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin mahsusoh, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal saum dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Nah, kita akan sekarang mulai membahas syarat-syarat saum, rukun saum apa saja, pembatal saum apa saja, dan hukum kalau safar bagaimana, kalau orang sakit bagaimana, ya, kalau keburu nanti tentang qada dan fidyah. Kita akan bahas tentang syarat wajibnya saum. Syarat wajibnya saum yang pertama adalah Islam. Maknanya orang kafir tidak wajib saum karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian yang kedua yaitu adalah balik. Maknanya anak kecil yang belum balik tidak wajib saum. Tapi punten, kalau anak kecil belum balik dia saum, sah nggak saumnya? Sah. Berarti nanti tidak termasuk syarat sah saum. Jadi ini syarat wajib saum. Jadi dalam agama kita, dalam fikih ini selalu ada berkaitan dengan hukum. Nanti syarat itu ada 2, syarat wajib sama syarat sah. Nah, kita lagi bicara syarat wajib. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga adalah berakal. Mananya orang gila tidak wajib saum,
Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Wanita yang sedang haid nifas wajib saum nggak? Enggak, bahkan kalau mereka saumnya tidak sah. Kemudian yang kelima yaitu adalah al-mukim. Maknanya orang musafir boleh nggak saum? Boleh. Mereka tidak wajib saum. Kata Allah, wa in kuntum ala safar. Kalau kamu di atas perjalanan, dalam perjalanan, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu sehat. Maknanya orang sakit tidak wajib saum. Sakit yang mencelakakan dirinya kalau dia saum. Tapi kalau orang sakit saum sah tidak? Sah. Nah, itu syarat wajib. Sekarang ada syarat sah. Syarat sah saum hanya 3, yaitu Islam, berakal, dan suci dari haid dan nifas. Maknanya anak kecil saum sah walaupun belum balik, orang musafir saum sah, orang sakit saum sah. Nah, ini beda syarat wajib dengan syarat sah. Setelah mengetahui syarat-syarat saum, sebetulnya ada pembahasan tentang definisi syarat ya dalam fikih. Tapi kita masuk sekarang ke rukun saum. Apa rukun? Rukun itu gini, sesuatu yang kalau kita tinggalkan dalam ibadah kita, maka ibadah kita dianggap tidak sah. Apa bedanya sama syarat? Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada tapi dia dari luar, bukan dari bagian ibadah dalamnya. Tapi kalau rukun dari dalam bagian ibadahnya. Contoh, syarat sah solat adalah suci dari atau toharoh atau berwudu. Sekarang punten, saya mau tanya Bapak Ibu, wudu itu sholat bukan? Bukan, dia bagian dari luar gitu. Beda dengan rukun. Rukun sholat, salah satu rukun sholat dari yang 13 rukun sholat yaitu adalah baca surat Al-Fatihah. Nah, rukun bagian dari dalam bagian sholat. Kemudian sekarang kita akan bahas rukun saum, apa aja yang mesti ada di dalam saum Ramadan yang kalau kita tidak melakukannya maka saum kita tidak sah. Nah, kita sedang bicara saum wajib, karena saum ini ada saum wajib, saum sunnah, saum makruh, saum haram. Saum wajib yang insya Allah yang sedang kita bahas Ramadan. Selain Ramadan, saum apa lagi Pak? Saum wajib. Saum nazar, saum kafarat, saum qada. Ada namanya saum sunnah, kita tahu Senin, Kamis, dan yang lainnya. Ada saum makruh. Saum makruh itu mengkhususkan hari Sabtu saum, mengkhususkan hari Minggu saum, atau mengkhususkan hari Jumat saum. Tidak ada hari yang lainnya. Ada namanya saum haram. Saum haram saum apa aja? Hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Ada nggak selain itu? Madhab Syafi'i ada yang keempat, yaitu saum di setengah bulan terakhir dari bulan Sya'ban bagi yang belum biasa saum. Saya ulangi lagi, Madhab Syafi'i berpendapat ada saum haram yang lainnya, yaitu saum setengah bulan terakhir dari Sya'ban, berarti dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir Sya'ban bagi mereka yang tidak biasa saum. Ini saum sunnah maksudnya. Dari mana dalilnya? Lihat, kan udah dibahas tadi di awal, fikih itu hukum syar'i berkaitan dengan amal dohir yang disimpulkan diambil dari dalil. Nggak ada kesimpulan fikih, nggak ada dalil, pasti ada dalil. Dalilnya dari hadis Nabi SAW, kata Nabi, idzan tasaffa Sya'ban fala tasum. Kalau sudah lewat setengah Sya'ban, maka janganlah saum. Dalam hadis lain kata Nabi SAW, la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman. Jangan mendahului Ramadan dengan saum beberapa hari kecuali orang yang sudah biasa saum. Kalau sudah biasa saum Senin Kamis ya lanjutkan, biasa saum Daud lanjutkan. Apalagi kalau punya hutang qada ya itu harus dibayar karena hukumnya wajib. Nah, sekarang kita sedang bicara saum wajib. Rukun saum wajib ada 2. Yang pertama yaitu adalah niat. Niat ini mesti ada dalam setiap ibadah dan merupakan rukun saum. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amal mesti ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan diganjar, dikasih pahala di hari kiamat nanti tergantung apa yang dia niatkan. Misal punten, ada orang datang ke masjid lagi pengajian, misalnya ada tabi akbar, orang-orang datang ke masjid mau ngaji, tiba-tiba ada yang datang ke masjid karena temannya lagi ada di masjid mau ada transaksi ngobrolin bisnis.
Maka kata Nabi, wa inna malikul imri'in manawa, dia dapat pahala ngaji, kalau dia niatkan untuk ngaji. Karena kata Nabi semua orang akan diganjar atas apa yang dia niatkan. Nah sekarang apa itu niat? Nah niat itu adalah qasdus syai', memaksudkan sebuah amalan di dalam diri kita yang dibarengi dengan perbuatan amalan tersebut. Nah saum Ramadan ini rukun pertama adalah niat. Rukun pertama adalah niat. Niat ini tempatnya di mana Pak? Tempatnya di hati. Boleh nggak dilafadkan niat? Boleh menurut 4 madhab, kecuali madhab Hanafi. Ya, 3 madhab kecuali madhab Hanafi. Dibolehkan. Kenapa? Karena hukum membolehkan ini bukan lagi bicara tentang tempat niat. Tempat niat sudah sepakat semuanya di dalam hati. Boleh nggak yang dalam hati ini tuh saya ucapin, saya tambahin biar kuat? Kata 3 madhab Syafi'i, Maliki dan Hambali mengatakan boleh, nggak apa-apa, untuk menguatkan yang ada di dalam hati. Tapi kalau dia cuma di lisan, misal di bulan Ramadan ada orang-orang habis Jumatan, habis sholat tarawih terus gini, nawaitu shauma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala, tapi hatinya tidak niat, sah nggak saumnya? Tidak sah. Kenapa? Karena niat harus dalam hati, lisan ini hanya untuk membantu. Nah sekarang niat, apa yang harus dibahas dari niat? Niat ini ada syarat diterimanya atau sahnya niat dalam saum. Saya ulangi lagi, niat kita di bulan Ramadan, ya, niat kita di bulan Ramadan ini ada syaratnya. Karena niat itu Bapak Ibu ada definisinya, ada tempatnya, ada waktunya, ya, ada caranya niat itu. Jadi disebutkan dalam sebuah bait syair, hakikatun hukmun mahallun wa zaman. Definisi niat apa, tempat niat di mana, waktu niatnya kapan. Jadi niat ini sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Nah dalam agama niat ini Bapak Ibu, ya, niat ini ada syarat, dikatakan niat kita sah di bulan Ramadan apabila memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu tabiitun niat. Ini tidak ada khilafiyah, semua madhab, semua fuqaha. Tabiitun niat yaitu niat dari kapan? Dari malam hari. Malam hari definisinya dari ba'da maghrib sampai azan subuh. Tabiitun niat. Hei ulama, dari mana dalilnya? Ya ada dalilnya. Nggak ada ulama yang berpendapat dalam fikih kecuali mereka punya dalil. Kata para fuqaha dari hadis Nabi. Nabi mengatakan, la man lam yubayyiti niat fala siyamalahu. Siapa yang tidak niat dari malam maka tidak sah saumnya. Man lam yubayyiti niat fala siyamalahu. Siapa yang tidak niat dari malam maka tidak sah saumnya. Yang dimaksud malam adalah dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kalau ada orang sudah jam 7 pagi dia baru saya belum niat, sekarang saya niat, maka saumnya tidak sah. Nanti dia harus mengqadha, dan selama hari itu dia tidak boleh makan dan minum untuk menghormati bulan Ramadan. Saya ulangi, yang pertama adalah tabiitun niat dari malam hari. Yang dimaksud adalah dari terbenamnya matahari sampai azan subuh. Ustaz, bukannya ada hadis Nabi pernah niat saum di siang hari, itu niat saum sunnah. Dalilnya Nabi datang ke rumah Aisyah, kemudian kata Nabi SAW, ya Aisyah, hal laki min goza. Wahai Aisyah, ada makanan pagi enggak? Goza itu makanan yang dimakan oleh orang Arab di jam 8, jam 9, jam 10 gitu. Namanya goza bahasa. Di urang mah bahasa Sunda kan aya sarapan gitu, ada. Itu bahasa orang Arab, hadis berbahasa Arab, ya. Kata Aisyah, enggak ada. Kata Nabi, faidan anas shaim. Kalau gitu aku niat saum. Mungkin enggak Ramadan Nabi nanya makanan? Gak mungkin. Ini saum sunnah, karena ada hadis lain yang disebutkan oleh Nabi SAW, man lam yubayyitin niyat fala siyamalahu. Karena punten Bapak Ibu ya, kalau bicara fikih itu kan kita sering ya, ketika kita belajar fikih, kita menganggap fikih ini sesuatu yang baru. Enggak, fikih ini sudah ada dari 1000 tahun lebih yang lalu, sudah dibahas. Mungkin enggak Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad kelewat ada hadis yang belum dibaca, sedangkan murid-murid mereka itu Imam Bukhari, Imam Muslim itu murid-muridnya.
Dan guru-gurunya Imam Bukhari itu murid-muridnya Imam Muslim, murid-muridnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik gitu. Jadi mereka tahu ada hadis ini gitu. Nah, jadi yang pertama adalah wajib niat dari malam hari. Malam hari mananya dari terbenam sampai sebelum adzan subuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah ta'yinun niat. Niat ditegaskan niat untuk saum Ramadan. Tidak cukup dia saya pokoknya saum. Karena saum ada saum sunnah, saum wajib. Jadi dia harus meniatkan saum Ramadan berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Kalimat al-a'mal ini menandakan pembatasan. Amal itu mesti setiap amal harus ada niat. Dan saum kita harus meniatkan saum untuk saum Ramadan. Ada yang bertanya, Ustaz, kan orang kalau sahur pasti saum? Enggak juga. Ibu-ibu yang lagi menstruasi di malam hari masak, kemudian nemenin anak suami dan anak-anaknya makan di waktu sahur. Saum enggak, Ibu? Enggak, itu sahur. Jadi dia mesti meniatkan saum untuk saum bulan Ramadan. Ini syarat diterimanya niat dalam fikih, dan dalam hal ini tidak ada khilafiyah. Nah, sekarang ini ada khilafiyahnya, saya akan ceritakan. Apakah niat ini setiap malam? Nah, di sini baru terjadi khilafiyah di antara para fuqaha. Jumhur fuqaha selain madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali mengatakan niatnya wajib diniatkan setiap malam. Kenapa? Karena Ramadan saumnya sehari perharinya berdiri sendiri. Hari perharinya berdiri sendiri. Kemudian madhab Maliki mengatakan karena Ramadan itu saum yang menyambung amalannya, maka cukup niat satu kali di awal bulan Ramadan untuk 1 bulan. Adapun madhab Syafi'i berpendapat lebih baik Anda menggabungkan, kata madhab Syafi'i, antara pendapatnya Maliki sama pendapat Jumhur. Ketika suatu hari kesiangan, lupa belum niat, kita sudah niat dari awal Ramadan. Nah, ini berkaitan niat. Di sini sebutkan wa faraidu shaumi, ya, dan kewajiban saum yang pertama adalah ahaduha an-niyatu, niat bil qalbi, dalam hati. Fa in kana shaum fardhon, kalau saumnya wajib ka Ramadan atau seperti Ramadan, au nazar, seperti nazar, la budda mi iqa'i niyati lailan, harus niat dari malam hari, disebutkan di dalam kitab. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fard, dan wajib ta'yin, menetapkan, menjelaskan saum Ramadan untuk saum yang wajib seperti Ramadan. Nah, ini berarti ada 3 poin dalam hal ini. Niat ini berarti harus dari malam, ya. Kemudian yang kedua harus diperjelas niat saum untuk saum Ramadan. Kemudian ini dilakukan setiap malam. Jumhur, di sini ada khilafiyah, madhab Maliki mengatakan boleh di awal Ramadan untuk satu tahun. Fungsi niat itu apa sih, Pak? Fungsi niat itu untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sekarang punten nih, Bapak Ibu lagi safar ke Jakarta. Sholat duhur sama asar di jamaah qashar di rest area. Sekarang saya tanya, apa yang membedakan mana sholat duhur, mana sholat asar? Niat. Sama kok, takbirnya sama, rokaatnya sama, bacaannya sama. Niat yang membedakan. Ibu-ibu saum di hari Senin, misalnya besok nih, ibu ini lagi saum qada karena haid, apa saum Senin sunnah? Apa yang membedakan? Niat. Niat itu fungsinya untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Yang kedua, niat ini untuk membedakan satu ibadah dengan kebiasaan. Sekarang punten. Bapak Ibu setiap pagi, setiap hari mandi nggak? Mandi. Sekarang apa yang membedakan mandi Bapak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sama mandi sunnah hari Jumat? Apa yang membedakan? Niat. Mandi sunnah biasa, mandi kayak mandi biasa. Apa yang membedakan ini mandi saya mandi sunnah? Niat. Sekarang punten. Kalau kuku udah panjang kita suka apa? Potong kuku. Kata Nabi, asyrun minal fitrah. Ada sunnah 10 dari sunnah toharoh, kebersihan. Salah satunya gunting. Kapan saya dapat pahala gunting kuku ini, apa amal sunnah? Kalau niat.
Jadi niat ini untuk membedakan ini kebiasaan, amal biasa, kebiasaan harian dia atau dia ibadah. Atau untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Baik. Yang kedua, rukun saum Ramadan yang kedua yaitu al-imsak anil muftirat, menjaga diri dari pembatal saum. Pembatal saum ada 10, sebetulnya banyak. Di buku ini disebutkan 10. Walladzi yuftiru bihi shaimu asyratu asya, yang membatalkan saum ada 10. Jadi kita harus menahan diri dari pembatal saum. Di kepala kita, pembatal saum itu yang kita ketahui hanya apa? Makan, minum, jima. Itu pembatal saum. Bapak Ibu, ya. Pembatal saum ini banyak. Di buku ini, di buku kitab Fathul Qarib karya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi, ini ulama abad 10. Beliau ini menjelaskannya hanya 10. Yang ini yang disepakati oleh para fuqaha. Sebetulnya banyak. Disebutkannya 10. Kapan pembatal saum ini dikatakan membatalkan saum kita? Misalnya makan, minum. Kapan minum ini dikatakan membatalkan saum saya? Di siang hari di bulan Ramadan. Kalau memenuhi 3 syarat. 1, kalau dia lakukan dengan sengaja. Dengan apa? Sengaja, bukan dipaksa. Saya tembak kamu kalau nggak minum. Yang kedua, kalau saya melakukannya zakiron, ingat. Kalau lupa, pulang dari masjid at-taubah habis sholat duhur, nyampe rumah minum 1 gelas. Setelah habis 1 gelas baru ingat, astagfirullah ini bulan Ramadan. Saumnya batal atau tidak? Tidak batal. Syarat kedua berarti harus ingat. Saya ulangi lagi, yang pertama sengaja, yang kedua ingat, yang terakhir aliman, yaitu tahu kalau itu pembatal saum. Gimana kalau nggak tahu? Ada jamaah beberapa tahun lalu datang ke saya, Ustadz, saya baru tahu jima di siang hari itu membatalin saum, katanya. Saya nikah sering tuh jima, katanya gitu. Udah saya mah sholat juga baru Ustadz, katanya gitu. Saya nggak tahu. Nah, gimana Ustadz kalau nggak tahu? Para fuqaha mengatakan orang yang tidak tahu itu orang jahil, itu ada 2 macam. Ma'dzur wa ghairu ma'dzur. Yang pertama ma'dzur, dimaafkan ketidaktahuannya. Siapa yang dimaafkan ketidaktahuannya ini? 2 orang, 2 jenis manusia. 1 yang baru masuk Islam, yang kedua muslim yang tinggalnya jauh dari kaum muslimin. Jauh dari tengah-tengah kaum, di pelosok, di hutan, atau di negara kafir, nggak bisa mengakses ilmu. Ya, seperti zaman dahulu misalnya. Atau sekarang orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok, di pedalaman Afrika misalnya, atau di mana, yang nggak bisa mengakses ilmu. Ini mereka dimaafkan. Adapun orang yang sudah lama dalam Islam atau yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, maka tidak ada kata maaf. La yu'dzaru jahlul muslim an dinihi fi ardil muslimin. Tidak dimaafkan bodohnya seorang muslim tentang agamanya jika dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Contoh, misalnya tisu. Ada orang siang hari di bulan Ramadan gigit-gigit tisu. Gigit, terus ditelan, ada yang ketelen, terus kita bilang batal. Oh, saya nggak makan kok. Makan tuh bukan makanan doang, memasukkan benda apa aja itu membatalkan juga. Saya nggak tahu. Nah, nggak ada kata maaf. Sudah saum kamu batal, kamu nggak boleh makan, nggak boleh minum di sisa hari kamu, nanti wajib qada. Kenapa? Karena dia berada di mana? Di tengah-tengah kaum muslimin, banyak para ulama, banyak ilmu, banyak kitab, maka tidak ada kata maaf. Taib, apa aja pembatal saum? Pembatal saum yang pertama adalah makan dan minum. Ini gampang. Yang pertama makanya disebutkan langsung, secara sengaja. Tadi syaratnya 3, sengaja, sadar, dan tahu kalau itu pembatal saum. Yang pertama makan dan minum. Yang kedua yaitu, lihat sini, yang kedua wusulu ainin, masuknya suatu benda, ila ma yusamma jaufan, ke rongga terbuka dari badan kita, minar roksi wal batni, dari kepala, perut, kemaluan, dan dubur. Saya ulangi lagi, wusulu ainin, masuknya benda. Benda berarti sesuatu yang bisa dipegang. Benda apa? Apa aja? Kemana? Pertama ke rongga-rongga terbuka atau dari badan kita. Pertama dari mana ini? Area kepala. Yang dimaksud mulut, hidung,
telinga. Adapun mata ada khilafiyah di antara para fuqaha. Kalau ada air masuk ke hidung, kemudian masuk sampai ke tenggorokan, saumnya batal? Batal saum. Dari mana Ustaz? Nah, dari hadis Nabi. Sekali lagi, nggak ada masalah fikih nggak punya dalil. Semuanya ada dalil. Kata Nabi SAW, fabalik fil istinsyak illa antakuna so'iman. Kalau lagi wudu, sempurnakan menghirup air ke hidung illa antakuna so'iman, kecuali kamu sedang saum. Nggak boleh karena nanti bisa membatalkan saum. Sekarang punten, ketika menghirup air ke hidung, ini kita lagi minum atau enggak? Enggak. Tapi Nabi mengisyaratkan kalau sampai masuk di bulan Ramadan atau lagi saum, saum kamu batal. Maka wusulu ain, misal ya, kemarin saya ngisi fikih saum di daerah dekat Arca Manik, ada dokter jantung. Terus saya tanya, ada nggak orang diperiksa memasukkan benda ke mulut sampai melewati tenggorokan? Ada Ustaz. Itu membatalkan saum. Mana batasnya? Batasnya adalah aqsal halqi. Di sini sebutkan batas dalamnya. Kalau rongga mulut adalah aqsal halqi. Kalau laki-laki yang ada apa nih? Jakun. Aqsal halqi. Kalau yang pada belajar tajwid biar gampang, makhraj huruf ha. Tempat keluarnya huruf apa? H. Terus dokter ini bilang, nah itu tempat perpisahannya lubang katanya Ustaz. Nah ini kalau sudah lewat situ berarti masuknya membatalkan dalam masuk. Tapi kalau masih di mulut kayak ibu-ibu nih masak gini, ini asin, terus nggak ditelan dibuang, batal nggak saumnya? Nggak, karena tidak melewati apa? Aqsal halqi. Nah sekarang masukin. Ingat apa waktu COVID ada swab yang panjang tuh swab ya, kan ada yang pendek ya, yang pendek tuh apa, kan ada yang pendek tuh, terus tapi ada yang panjang tuh sampai ngelewati rongga hidung. Nah ini juga membatalkan saum. Jadi yang pertama lihat di sini, wusulu ainin, masuknya sebuah benda ila ma yusamma jaufan, ke lubang-lubang yang ada di rongga-rongga yang ada di badan kita dari lubang yang terbuka. Minar ro'si, dari kepala atau perut, atau yang keempat yang kelimanya tadi kan 1 2, sekarang 3 4-nya kemaluan sama dubur. Masukkan obat lewat dubur, batal saumnya. Masukkan obat lewat apa? Kemaluan, batal saumnya. Punten, saya agak apa, karena kalau fikih beberapa hal ya menjelaskan hal-hal detail. Misalnya punten, lagi buang air besar, memasukkan si jari ke dalam lubang apa? Lubang dubur sampai bagian dalam yang tidak wajib dibersihkan, saumnya batal. Atau memasukkan jari perempuan, misalnya lagi buang air kecil, memasukkan jarinya ke dalam vagina yang bagian dalam yang tidak wajib dibersihkan ketika buang air kecil, maka saumnya batal. Jadi bukan cuma makan sama minum berkaitan dengan membatalkan saum. Nah sekarang Ustaz, kalau disuntik di sini apa? Batal apa enggak? Nah lihat sini. Di sini ma yusamma jaufan, dari rongga, dari melewati lubang yang terbuka. Apakah pori-pori termasuk? Enggak. Maka kalau disuntik saumnya tidak batal kecuali memasuki makanan. Ya, memasuki makanan lewat suntikan. Baik. Ini yang ke-1 berarti makan minum, yang kedua memasukkan benda. Masukkan benda. Misalnya benda apa lagi? Kalau laki-laki misalnya suka gigit-gigit apa namanya? Kayu gitu, tusuk gigi, terus ada yang ketelan. Ya. Nah, ini membatalkan saum. Kemudian yang ketiga tadi masukkan sesuatu ke lubang kemaluan, yang keempat memasukkan sesuatu ke lubang dubur. Ini 4 ini semuanya berkaitan dengan memasukkan sesuatu ke dalam badan kita. Yang kelima, yang keempat ya, tadi berarti memasukkan ke lubang kemaluan dan dubur, ini nomor 3 digabung. Warrabi'u, yang keempat yang membatalkan saum adalah alqai amdan, muntah dengan sengaja. Dari mana dalilnya? Dari hadis, lagi-lagi semuanya ada dalil. Dari Nabi SAW, kata Nabi, man dara'ahul qai fala qata'a alaih.
wa man istaqa fa alaihil qada. Siapa yang tidak sengaja muntah tidak ada qada, siapa yang muntah dengan sengaja maka baginya qada, saumnya batal. Nah, ada syaratnya kapan orang yang tidak sengaja muntah saumnya tidak batal, kalau dia tidak menelan bagian sedikit dari muntah. Misalnya ada orang muntah, kan muntah kalau banyak kadang masih ada di mulut sedikit, sudah masuk ke area mulut berarti sudah keluar disebutnya karena udah lewat aksal halki. Terus dia telan lagi dengan sengaja, maka saumnya batal. Kebayang nggak Bu orang muntah ditelan? Ya, kebayang lah. Kemudian tadi muntah dengan sengaja. Nah, para fuqaha mengatakan muntah dengan sengaja ini yang membatalkan saum bukan hanya muntah dengan cara memasukkan apa? Jari, tapi juga muntah karena melakukan aktivitas yang dia tahu kalau itu akan membatalkan saum. Misalnya lari. Orang ini kalau lari lagi lapar, dia bakal muntah dan dia sengaja lari. Maka juga kalau muntah saumnya batal. Taib. Kemudian yang kelima, al-wat'u amdan. Jima di siang hari. Ini juga membatalkan saum dan termasuk dosa besar. Laki-laki yang menjima istrinya di siang hari di bulan Ramadan bukan hanya batal, dia terkena 5 hukum. Terkena lima hukum. 1, saumnya batal. 2, dia terkena dosa-dosa besar. Yang ketiga, nanti dia harus mengkodok saumnya. Yang keempat, sisa harinya nggak boleh makan dan minum. Misalnya ada suami istri jima jam 8 pagi. Kita udah jima, yuk kita makan. Boleh nggak? Nggak boleh. Dan yang terakhir, dia terkena kafarat. Apa kafaratnya Pak? Di surat Al-Maidah. Apa kafaratnya? Surat An-Nisa, maaf. Kafaratnya 1 membebaskan budak perempuan mukmin, nggak ada sekarang. Oke, ganti ke yang kedua. Saum 2 bulan berturut-turut. Wah, nggak kuat Ustaz. Nah, pindah ke yang ketiga, fa'it'amu sittina miskinan, ngasih makan ke 60 fakir miskin. Di zaman Rasulullah ada dalam hadis sahih, ada seorang badui udah sepuh datang, seorang laki-laki datang kepada Nabi udah sepuh. Halaktu ya Rasulullah, celaka aku Rasulullah. Kata Nabi, kenapa? Aku menjima istri aku ya Rasulullah. Aduh celaka Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi, bebaskan budak. Saya miskin nggak punya budak. Saum 2 bulan berturut-turut. Rasulullah lihat saya udah tua, nggak kuat saum. Kata Nabi, kasih makan 60 orang miskin. Di desa saya yang miskin Rasul. Kata Nabi, kalau gitu nih dibawalah, dikasih sama Nabi untuk kamu. Jadi lihat, ini namanya kafarat dosa besar. Kayak membunuh tidak sengaja, zihar, saum, jima di siang hari bulan Ramadan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada suami istri jima di siang hari di bulan Ramadan, apakah kafarat ini kena juga ke istrinya atau suami doang? Nah, ada khilafiyah di antara para ulama. Kalau ada khilafiyah berarti ada dalil yang tidak terlalu terang sehingga memunculkan pemahaman yang berbeda di antara para fuqaha. Madhab Syafi'i berpendapat yang wajib bayar kafarat hanya suami saja. Adapun Hambali mengatakan istri juga wajib. Istri juga wajib. Sekarang, gimana kalau tidak sengaja? Ini punten ya, di luar suami istri. Misalnya ada perempuan ini naudzubillah misalnya diambil kehormatannya oleh seorang laki-laki yang jahat, dia diperkosa di siang hari di bulan Ramadan. Saumnya batal atau tidak? Tidak batal karena dia tidak sengaja. Tapi kalau ada laki-laki dipaksa jima, terus dia jima, batal nggak saumnya? Batal karena laki-laki bisa menolaknya. Kalau dia jima berarti dia mau. Ya, kalau dia jima dia mau. Taib. Yang berikutnya sekarang yang ke-6. Yang ke-6 al-inzal wa huwa khurujul mani an mubasyarah, yaitu keluar air mani. Keluar air mani itu ada 5 macam caranya.
Satu istimna. Istimna itu mengeluarkan dengan sengaja, atau kita suka bilangnya onani, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ini yang pertama. Yang pertama ini mengeluarkan air mani dengan sengaja. Satu-satu ya saya bahas. Mengeluarkan air mani dengan sengaja dengan cara apapun, baik yang halal ataupun yang haram, maka membatalkan apa? Saum. Mau itu langsung kulit ketemu kulit atau di balik pakaian, di luar pakaian, maka itu membatalkan apa? Saum. Nah, lihat Pak, sini saya bacakan ya. Kadang ada beberapa fikih, masa sih Ustaz dibahas katanya gitu. Iya, dibahas gitu. Misalnya gini, khurujul mani, keluarnya air mani, bila jima, bukan karena jima, muharraman kana, dengan cara yang haram, seperti mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri. Mau langsung tidak langsung kulit ketemu kulit atau dibalik pakaian, membatalkan saum. Au ghairu muharram, atau yang halal yang tidak haram, ka ikhrajihi biyadi zaujati, seperti dikeluarkan air mani oleh tangan istrinya, ini halal hukumnya, itu juga membatalkan saum. Pokoknya yang namanya istimna mau cara apapun membatalkan saum. Istimna tuh sengaja ingin keluar air mani. Ini yang pertama. Yang kedua, keluar air mani karena sentuhan atau karena dicium. Tidak ada kaitan sama kemaluan. Punten, sekarang pindah. Ada suami lagi tiduran siang hari bulan Ramadan, tiba-tiba istrinya ke kasur, meluk-meluk suaminya, nyium-nyium lehernya, langsung keluar apa? Air mani. Nah, maka para fuqaha, gimana tuh kalau kejadian kayak gitu Pak Ustadz? Ada suami lagi duduk, lagi santai, tiba-tiba istrinya meluk dari belakang, dicium-cium lehernya, tekuknya dicium-cium. Hei, jangan-jangan lagi saum, keluar air mani. Suaminya bukan lagi pengen keluar air mani, karena dicium keluar air mani, atau karena disentuh keluar air mani. Maka para fuqaha mengatakan, kalau sentuhannya kulit dengan kulit, maka saumnya batal. Tapi kalau dipeluk, dibalik apa? Pakaian, di luar pakaian, maka saumnya tidak batal. Maka saumnya tidak batal, karena ini bukan istimna. Yang ketiga, yaitu keluar air mani karena melihat atau berpikir, ngelamun. Ya, ngelihat atau ngelamun. Sekarang punten, kalau niatnya pengen keluar air mani dengan cara apapun tadi sudah selesai. Hukumnya apa? Batal. Ini bukan orang yang lagi pengen keluar air mani. Ada laki-laki, ada di dunia ini, laki-laki yang nggak bisa ngelihat apa? Aurat, ya. Dia lagi duduk, biasa di pesantren, datang ke kota jadi muadzin, jadi imam, duduk di depan masjid, tiba-tiba ada yang jogging pagi-pagi bulan Ramadan, dia non muslim, lari pakai celana dan pakaian yang sangat minim dan transparan. Terus dia ngelihat, astagfirullah, keluar air mani. Dia tidak ingin, ya, tapi keluar air mani karena ngelihat. Maka kata fuqaha, dilihat. Kalau orang ini, ya, kalau orang ini melihat begitu, melihat seperti itu, selalu keluar air mani, maka saumnya batal. Tapi kalau orang yang biasa nggak ada kebiasaan keluar air mani, kalau melihat yang begitu, tiba-tiba keluar air mani, maka saumnya tidak batal. Terakhir, penutup, ini biar tidak terlalu panjang tentang air mani. Yang terakhir yaitu keluar air mani karena mimpi. Kalau karena mimpi, maka saumnya tidak batal. Siang-siang tidur, bangun-bangun keluar air mani, saumnya tidak batal. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang ke-7. 7, 8, 9, 10. Ini yang ke-7-nya haid, yang ke-8-nya nifas, yang ke-9-nya gila, yang ke-10-nya murtad. Ini semuanya pembatal saum. Satu haid, ya, satu haid, nifas, ya, gila, ini tidak ada syarat-syarat kayak tadi, makan lewat mana, berapa, sengaja tidak sengaja, nggak ada. Pokoknya kejadian langsung batal. Misalnya gini, Ustadz saya haid 5:30, nggak sengaja, ya memang haid tidak sengaja, itu tabiat, ya, alami. Maka yang 3 ini, saya ulangi lagi, haid, nifas, dan gila, kalau terjadi walaupun sebentar, maka saumnya langsung batal.
Nggak ada kayak tadi sengaja, tidak sengaja, dipaksa, tidak dipaksa, nggak ada. Pokoknya ini langsung saumnya apa? Batal. Sekarang haid nifas sudah, ini gampang ya. Gila. Gimana kalau gila? Nah gini, manusia itu hilang akal ada 3 keadaan. Saya ulangi lagi, manusia hilang akal ada 3 keadaan. Yang pertama adalah tidur, yang kedua pingsan, yang ketiga gila. Apa hukum masing-masing ini? 1 tidur, kedua pingsan, ketiga gila. Pertama tidur dulu. Kalau ada orang tidur, sekarang saya tanya, ada laki-laki, dia habis kerja ngebor minyak, kecapean, pulang-pulang ke rumah jam 3:30 sahur, blok tidur, bangun-bangun maghrib. Sah nggak saumnya, Pak? Saumnya sah. Walaupun dia tidur dari sebelum subuh dan baru bangun setelah azan maghrib, saumnya sah. Ini tidur ya. Yang kedua sekarang apa? Pingsan. Gimana kalau ada orang pingsan? Mau ke masjid, jatuh di tangga, blok, terus pingsan. Pingsan ini, kalau dia pingsan seharian dari sebelum apa? Subuh, pingsan dari sebelum subuh. Sebelum subuh jatuh di kamar mandi, jatuh. Dia habis sahur mau sikat gigi, jatuh pingsan, digotong sama keluarganya ke kasur, pingsan dia. Baru bangun jam 7 malam, maka saumnya batal. Tapi kalau pingsannya sebagian dari hari, sedikit, 1 jam 2 jam, maka saumnya sah. Jadi saya ulangi, kalau tidur mau selama apapun saumnya sah. Kalau pingsan ada rinciannya. Kalau pingsan ada, kalau seharian penuh maka batal, kalau sebagian dari hari itu maka tidak batal. Sekarang yang terakhir apa tadi? Gila. Gimana kalau ada orang gila? Kalau gila walaupun setengah jam, 1 jam, 2 jam, maka saumnya langsung batal. Nah ini berkaitan dengan al-junun. Ya, lihat sini. Wal jununu, dan gila. Famata tara'a syai'un minha, kalau terjadi darinya walaupun sebentar, fi asna'i shaum, di tengah-tengah saum, abtalahu, langsung batal. Langsung batal. Taib. Sekarang sedikit lagi saya akan bahas berkaitan dengan orang yang meninggal punya hutang saum. Kalau keburu tentang orang sakit, yang terakhir musafir. Kalau masih ada waktu tentang wanita haid, nifas, hamil, menyusui, kalau ada waktu, insya Allah. Sekarang kita akan bahas gimana kalau ada orang meninggal. Ini pembatal saum sudah selesai. Sekarang kita akan bahas gimana ada meninggal pernah batal saum, ya, dia punya hutang. Orang yang meninggal, punten, Bapak Ibu, orang yang meninggal dan punya hutang saum, ya, berarti dia pernah batal saum. Orang yang batal saum itu ada 2 macam manusia. 1, batal saum karena uzur, karena haid, nifas, sakit dan lain-lain. Yang kedua, batal saum karena apa? Tidak ada uzur, ya, dia makan aja di siang hari bulan Ramadan. Nah, sekarang yang ini dulu. Orang yang batal saum karena ada uzur. Saya ulangi lagi, orang batal saum karena ada uzur. Ada 2 macam lagi, 2 jenis. Yang pertama adalah dia tidak punya kesempatan untuk mengqadha saum. Contoh, ada seorang laki-laki di bulan Ramadan sakit 10 hari, enggak saum. Hari ke-11 sehat, saum 11, 12 terus sampai akhir Ramadan. Di hari raya dia ketemu keluarga, seneng-seneng. Dia punya hutang 10 hari. Tidak sengaja sakit. Malam kedua dari bulan Syawal meninggal. Ada kesempatan qadha enggak? Enggak ada. Apa yang harus dilakukan? Orang ini enggak ada kesempatan qadha, maka tidak ada kewajiban apapun. Seperti orang yang sakit nih sehari, selama Ramadan sakit, dari tanggal 1 udah sakit, di rumah sakit dirawat, malam takbiran meninggal. Apa kewajiban dia? Nggak ada, dia nggak ada kesempatan untuk mengqadha.
Yang kedua, ada kesempatan untuk mengkodo. Dia punya hutang saum karena uzur, tapi ada kesempatan untuk mengkodo. Dia misalnya ada perempuan batal 7 hari di bulan apa? Ramadan. 7 hari karena haid. Masuk Syawal, Lebaran, hari kedua, saya mah nanti kodonya. Syawal habis, masuk bulan Zulqa'dah, nanti saya kodonya. Zulqa'dah lewat, masuk Zulhijjah lewat, belum kodo, padahal hutangnya cuma 7 hari. Masuk bulan Muharram, meninggal perempuan ini. Ada kesempatan kodo nggak? Ada. Maka kewajiban dia apa? Kalau dia meninggal, keluarganya harus ada 2 hal, yaitu saum untuk dia mengkodokkan atau bayar fidyah. Dari mana dalilnya? Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, man mata wa alaihi saum falyasum anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dan punya hutang saum, maka dibayar oleh keluarganya. Dibayar oleh siapa? Oleh keluarganya. Jadi siapa keluarga tuh? Keluarga itu yang dimaksud adalah akorib, jadi kerabat keluarga, bukan ahli waris aja. Semuanya yang disebut dengan keluarga besar. Maka mereka yang membayarkan, boleh nggak dengan fidyah? Boleh. Ustadz, ini nggak ada uang, diambil dari warisan bapak ini yang meninggal, ini diambil dari warisan. Nah sekarang, saya mau disaumkan aja Ustadz. Gini, ada seorang bapak meninggal, punya hutang 7 hari, punya hutang 5 hari. Dia meninggalkan istri sama anak 4. Kata keluarganya, yuk besok Senin kita bayar saum bapak, hutang bapak 1 hari 1 orang, kamu kakak satu, jadi 5-an ya, berarti 5 hari, boleh nggak? Boleh. Jadi sehari langsung kebayar. Sekarang balik ke yang kedua, orang yang punya batal saum karena tidak ada uzur. Pertama gini, Pak, Bu, punten. Orang yang membatalkan saum di bulan Ramadan tidak ada uzur, dia wajib mengkodo langsung dari tanggal 2 Syawal. Mau nastar masih banyak, ketupat masih ada, dia harus langsung kodo. Kalau Bapak punya anak, misalnya pernah batal karena main futsal, di tanggal 2 wajib dia langsung apa? Saum. Nggak boleh, nanti saya bulan depan, nggak boleh. Anda harus langsung bayar. Nah sekarang orang ini ada 2 macam nih, keburu meninggal punya hutang. Yang pertama nggak punya kesempatan, yang kedua punya kesempatan untuk mengkodok kayak tadi. Dia batal siang-siang di bulan Ramadan makan, lewat Ramadan meninggal, baru 1 hari tanggal 1 Syawal meninggal, nggak ada kesempatan kodok. Apakah sama dengan yang tadi? Beda, dia tetap harus bayar fidyah keluarganya atau disaumkan seperti hadis riwayat Bukhari Muslim tadi. Yang kedua, kalau dia ada waktu saum tapi dia tidak mengkodo dan keburu meninggal, juga sama, dia harus bayar fidyah. Jadi dari 4 jenis manusia ini, 3 wajib bayar fidyah, difidyahkan atau bayar saum, yang 1 dimaafkan. Orang yang dimaafkan adalah orang yang batal saum di bulan Ramadan karena uzur dan tidak punya kesempatan untuk membayar saumnya. Baik. Tadi tentang apa? Orang yang meninggal. Sekarang yang berikutnya orang yang sakit. Orang yang sakit di bulan Ramadan, orang yang sakit di bulan Ramadan. Orang yang sakit itu ada 2 macam. Ada yang sakit ada harapan sembuh, ada orang sakit tidak ada harapan apa? Harapan sembuh. Saya ulangi lagi, ada orang sakit tidak ada harapan sembuh, kata dokter ini sakitnya qadarullah, sangat kronis, ya sabar aja, berdoa terus, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Apapun nggak ada harapan sembuh, dia di atas kasur aja. Apa yang harus dilakukan? Maka di bulan Ramadan setiap hari dia bayar apa? Fidyah. Setiap hari dia bayar fidyah. Fidyah ini tidak sah kalau dibayarkan sebelum masuk Ramadan. Afdolnya dilakukan setiap hari 1 fidyah. Boleh, lihat ya, ada
tidak boleh, afdol sama boleh. Tidak boleh kalau dilakukan bulan Sya'ban. Nih saya bayarin dulu deh fidyah buat bapak saya. Nggak boleh, belum masuk bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada afdolnya. Afdolnya sehari satu, afdolnya. Bukan bicara sah afdolnya. Tapi boleh dilakukan, dikumpulkan misalnya di akhir Ramadan atau setiap 10 hari. Saya setiap Jumat deh dikumpulin. Boleh nggak? Boleh. Tidak ada khilafiyah di antara para fuqaha. Sekarang yang kedua, orang yang sakit tapi ada harapan sembuh, dia kena tipes, demam berdarah di bulan Ramadan, ada harapan ini insya Allah sembuh ini. Belum habis Ramadan main bola lagi. Nah, maka kewajiban dia nanti apa? Fidyah apa kodo? Kodo. Kata Allah apa? Fafidiyatum min ayyamin ukhor. Dia balas, dia bayar min ayyamin ukhor dengan kodo hari-hari yang lain. Taib. Ini sekarang sudah selesai. Terakhir musafir. Ya, waktu ya. Jadi saya pilih-pilih. Musafir. Sekarang ada orang safar. Kata Allah di Al-Quran, kalau orang safar ini boleh saum, boleh enggak. Kapan musafir boleh tidak saum? Apabila memenuhi 3 syarat. Syarat pertama yaitu safarnya safar panjang. Safar panjang itu di dalam fikih, di dalam hadis disebutnya 2 marhalah, 2 perjalanan. Di zaman dulu satu perjalanan itu perjalanan unta seharian. Jadi 2 perjalanan itu berarti 2 kali perjalanan unta yang dikonversikan kalau zaman dulu ke mil, dikonversikan sekarang ke kilometer, itu kurang lebih 83 kilometer. Ini tidak ada khilafiyah 4 madhab kecuali pendapat mujtahid namanya Imam Ibnu Taimiyah di abad ke-7 berpendapat ya pokoknya kalau sudah keluar dari kotanya sudah dianggap musafir. Yang sekarang banyak diambil oleh pemahaman ini oleh beberapa organisasi. Jadi gini punten Bapak Ibu ya, urusan fikih itu nggak ada yang tiba-tiba sekarang baru muncul. Kata Imam Az-Zahabi, sekeren apapun otak Anda udah pernah dibahas sama ulama dulu. Mungkin Anda belum baca aja, belum tahu. Sudah ada pembahasan. Jadi Imam Ibnu Taimiyah berpendapat demikian, 4 mazhab mengatakan harus menggunakan apa tadi, jarak. Nah, syarat pertama boleh seseorang membatalkan saum kalau perjalanannya perjalanan jauh, yaitu di atas 83 km. Yang kedua, perjalanannya perjalanan mubah yang dibolehkan. Safar mubah. Apa safar mubah? Bukan safar maksiat. Safar maksiat itu apa? Misal punten ini contoh aja. Misalnya ada pejabat mau korupsi, pergi ke Bali misalnya, mau ketemuan sama pengusaha, janjian korupsinya di sana. Ajudannya harus kasih tahu, Pak, selama di Bali Bapak nggak boleh batal saum karena safar kita maksiat. Safar maksiat tidak boleh mengambil rukhsah, nggak boleh jamak qashar, nggak boleh membatalkan saum, nggak boleh. Ini harus dikasih tahu. Ya, harus dikasih tahu. Bulan Ramadan kan kalau akhir-akhir Ramadan suka banyak pencurian, Pak ya. Misalnya mesti ingat Ramadan tahun lalu salah satu pengajar di yayasan saya motornya hilang, habis imam taraweh keluar motornya udah nggak ada. Dilihat di CCTV ada yang nyuri. Misalnya ada segerombol perampok pencuri dari luar kota datang ke Bandung, mau mencuri, ini target kota Bandung di akhir Ramadan. Maka dia selama di kota Bandung nggak boleh membatalkan saum karena safarnya safar maksiat. Jadi Anda nggak boleh batal saum, harus tetap saum. Ini saya tidak bicara tentang mencurinya ya, lagi bicara tentang membatalkan saum. Atau misalnya banyaklah yang haram-haram. Yang ketiga, syarat yang ketiga, orang yang ingin membatalkan saum di hari itu ya, bukan hari besoknya. Di hari itu yang mau safar, dia harus keluar dari negeri, dari kotanya, dari rumahnya sebelum subuh. Saya ulang lagi, dia harus keluar sebelum apa? Sebelum subuh. Ini apa nih Ustaz? Nah gini, Bapak nih mau mudik ke Jawa, mau mudik ke Jawa Timur. Berangkat dari rumah jam 9 pagi. Waktu keluar dari komplek Palang Permai jam 9 pagi, Bapak lagi saum atau enggak saum? Saum. Maka orang yang sudah masuk ke dalam ibadah saum, semua fuqaha mengatakan enggak boleh dibatalkan di hari itu. Anda besok mau enggak saum boleh karena sudah jadi musafir, tapi hari itu harus diselesaikan saum.
keluar jam 9, masuk tol Buah Batu, set, masuk Cisundau, nyampe Cirebon, makan yuk, kita kan musafir. Nggak boleh, karena Anda keluar dari kota Anda dalam keadaan sedang apa? Sedang saum. Besok boleh, besok nanti di Jawa nggak saum boleh, tapi hari ini bereskan dulu, saya nggak kuat. Nah, kalau nggak kuat namanya hukum darurat, tong wakan menuju safar di rumah juga, kalau nggak kuat mah boleh batal. Jadi di hari itu, misalnya saya sering menemukan jamaah umroh kalau di pesawat terbang jam 2, misalnya Saudi itu terbang jam 2, berangkat dari Bandung jam 7, berangkat. Waktu berangkat dari Bandung jam 7, pada saum nggak orang-orang ini? Saum. Nyampe di bandara, check in, langsung jam 2 terbang, baru 1 jam datang pramugari. Kata pramugari, beef, chicken, fish, katanya gitu. Ini jamaah-jamaah ini beef 1 katanya, mau chicken 1. Saya nggak boleh, Anda saum. Orang Bandung nggak boleh, Anda saum, beresin hari ini. Sayang ini tuh pembimbingnya makan juga, gimana? Nggak boleh. Nggak ada khilafiyah, cari, nggak ada. Anda dari mana beribadah ke ngarang sendiri? Ya. Ini hukum-hukum ini sudah disusun oleh Nabi SAW, dikumpulkan oleh para sahabat, dimudahkan pemahamannya oleh para fuqaha setelah mereka. Anda batal, nggak boleh. Tapi saya musafir, iya, Anda besok boleh nggak saum. Hari ini harus dibereskan. Saya nggak kuat, nanti sakit. Nah, berarti bukan karena safar, karena Anda sakit, bukan karena safar. Karena sakit mah di rumah juga boleh batal. Nah, sekarang berarti syarat yang ketiga tadi boleh membatalkan kalau keluar dari rumah kapan? Sebelum subuh. Nah sekarang, Ustadz, kan saya tahu kereta saya itu jam 9, berarti saya mau safar. Kata fuqaha, hei Anda yang sok tahu, baca ayatnya. Kata Allah, wa in kuntum ala safar, kalau kamu sedang dalam perjalanan, bukan kalau kamu mau jadi musafir. Kalimat ayatnya begitu. Jadi Anda tuh udah berangkat belum? Belum, nggak boleh batal. Saya mah ada mau safar, nanti jam 9 mau mudik pakai kereta turangga dari stasiun, makanlah dia jam 7 di rumah, berangkatlah jam 8 ke stasiun. Nyampe di stasiun ada pengumuman, mohon maaf kereta hari ini dibatalkan karena ada anjlok, ada yang anjlok di. Gimana tuh? Nggak jadi Anda safar. Maka kata Allah, wa in kuntum ala safar, kalau kamu di atas perjalanan, maksudnya dalam perjalanan. Nah maka kalau ingin membatalkan, misalnya Bapak Ibu berangkat dari Palem Permai mau mudik, berangkat jam 3, waktu keluar dari Palem Permai masuk tol Buah Batu dan masuk Cisundau jam 3, lagi saum atau enggak saum? Tidak saum. Berarti keluar dari kota kita sebagai musafir, kita sedang tidak saum. Nyampe Cirebon, sarapan yuk, boleh nggak? Boleh. Dan saya nggak saum dari waktu keluar dari kota saya. Nah jadi kalau Ustadz, tapi besok saya boleh nggak membatalkan saum? Boleh, Anda besok sudah musafir, ya, mudik berapa hari, silakan, besoknya lagi silakan. Taib. Ini terkait dengan musafir. Masih banyak Pak hukum-hukum saum. Saya kira itu aja dulu ya, yang bisa disampaikan berkaitan dengan hukum-hukum saum. Ada tentang qada, fidyah, wanita hamil, menyusui, dan yang lainnya. Masih banyak. Penutup dari saya, Bapak Ibu, urusan fikih ini sudah pernah dibahas dari zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibangunnya oleh para sahabat, kemudian diajarkan kepada tabiin mengajarkan kepada tabiin, diajarkan ke 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian mereka mengajarkan ke murid-muridnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan terus kepada kita, dan buku-bukunya sudah nggak ada perbedaan, semua sama pakai buku apapun. Jadi para ulama ini sudah selesai membahas. Ini ilmu fikih dan semuanya ada dalilnya. Ya, semuanya menggunakan dalil. Makanya kata Imam Zahabi, Imam abad ke-8 ya, sepintar apapun Anda, udah pasti udah selesai dibahas oleh ulama dahulu. Mungkin Anda belum baca aja gitu, jangan bilang nggak ada, Anda belum baca. Saya kasih contoh Pak, di buku Madhab Syafi'i, saya punya bukunya di rumah ya, Kitab Nailur Roja, disebutkan di situ
yang membatalkan, yang mewajibkan mandi, yaitu kalau keluar air mani dari air mani sendiri, bukan air mani orang lain. Kita kan bingung tuh, gimana air mani orang lain? Saya lagi pengajian, ada ibu-ibu nanya, Ustadz, saya tadi malam jima sama suami saya, habis jima saya mandi, sholat subuh lagi, sholat subuh keluar cairan dari vagina saya, mandi lagi apa enggak? Saya ingat, oh ini udah dibahas di buku. Ini air mani siapa? Air mani si ibunya atau suaminya? Begitu. Terus di buku ini ya, di buku ini contoh aja disebutkan. Dan air mani yang mewajibkan mandi adalah ketika air mani itu keluar, bukan air mani ketika dipertemukan dengan sel telur. Coba, dipertemukan dengan sel telur. Berapa abad lalu, apa mereka tahu ada namanya bayi tabung? Enggak tahu. Ya, ada pembahasannya di buku fikih. Luar biasa ulama-ulama itu. Mereka sangat detail dan teliti. Taib itu contoh-contoh saja. Insya Allah ini pembahasan fikih saum sebetulnya panjang. Ya ini hanya mukadimah saja, dasar-dasar yang pokoknya. Mungkin itu yang bisa dibahas, cukup. Ya, taib, alhamdulillah, semoga materi yang dibahas bermanfaat. Kita akhiri majelis di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Islami.